semuanya, aku Fianka. Aku Raka. Jadi hari ini kita mau nge-vlog di Pasar Santa. Jadi kita bakal vlog strolling around di toko-toko Pasar Santa ini. Nah, kenapa sih kita milih Pasar Santa? Karena Pasar Santa kalau kita lihat di banyak platform kayak TikTok, Instagram, itu tuh jadi terkenal karena keunikannya, karena menjual banyak barang yang lebih modern lah. Jadi kayak targetnya itu kaum muda dibandingkan pasar-pasar tradisional yang lainnya. Betul. Jadi kita bakal vlog di lantai 3 ini, yaitu karena menarik banget karena banyak baju-baju thrifting, ada vinil-vinil, ada buku-buku juga. Kenapa kita ngambil di lantai 1 sama 2? Karena lantai 1 sama 2 tuh lebih banyak ke sayuran, daging, sama toko emas. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja bro. Pasar Santa berlokasi di Jalan Cipaku 1 nomor 233, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pasar ini telah kembali menarik pusat perhatian para anak muda untuk berbelanja dan pastinya ditempati menjadi tempat tongkrong anak Jakarta nih. Apalagi baru-baru ini di tahun 2024 pasar ini kembali viral di berbagai platform media sosial. Nah, eksplorasi pertama kita adalah toko buku, yaitu Post Bookshop. Toko pertama yang menjadi penarik perhatian kita, di mana toko ini menjual buku-buku indie dari lokal maupun impor. Banyak koleksi yang ditawarkan, sampai susah buat memilih mana yang harus dibeli nih. Coba deh kita tanya-tanya yuk ke penjualnya. Oke, halo Kak, selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, jadi perkenalkan aku terlebih dahulu. Aku Fianka dari SMA 3 Jakarta, ingin berwawancara mengenai toko ini Kak. Jadi untuk nama kakak siapa ya Kak? Nama aku Sinta, aku bookshop manager di sini. Oh, bookshop manager, oke. Jadi untuk toko pos ini, kalau boleh tahu kakak kapan ya buka atau grand opening di toko pos ini, terutama di pasar sini? Kami pertama kali buka di 2014. Waktu itu kami tokonya kecil aja dan kami nggak punya cabang, jadi kami hanya ada di Pasar Santa ini. Grand opening tidak ada grandnya, jadi memang yang punya Messi sama Teddy, sepasang suami istri, mereka memang senang baca buku aja dan melihat tempat ini. Waktu itu Pasar Santa mungkin belum booming, waktu itu masih orang-orangnya masih agak sepi. Cuman ya mereka melihat tempat ini tuh banyak potensinya gitu untuk sekedar berkumpul gitu, untuk sesama pencinta buku atau seni. Waktu itu juga bukanya cuma weekend, Sabtu Minggu aja karena yang punya juga kerja kantoran kan. Kalau aku boleh tanya, biasanya tuh toko pos bookshop ini operasi jamnya kapan aja ya Kak? Kalau kami buka tiap hari, Senin sampai Jumat itu kami buka dari jam 2 siang sampai jam 7. Kalau Sabtu Minggu dari jam 12. Tutupnya sama. Oke, untuk ini yang pertanyaan terakhir, kira-kira selama kakak berada di sini, terutama di pasar sini, ada nggak ya Kak kendala sama sebagai manajer juga di bookshop ini? Ada nggak ya Kak? Kendala kayak apa maksudnya? Kendala mungkin dalam tokonya ataupun lingkungannya begitu Kak. Kendala sih nggak ada, cuman kayaknya mungkin yang sering terjadi adalah salah satunya Gojek tadi. Kayak mereka soalnya kan ini lantai 2, terus kalau nganterin buku berat kadang gitu, walaupun sebenarnya tidak gitu. Ya itu sih kendala utamaku, itu satu. Kayak padahal bisa ngomong baik-baik gitu aja sih, kayak aku pasti kan selalu kasih tip juga gitu. Kendalanya adalah mungkin posisi pasarnya di atas gitu. Dan toko buku juga orang kadang susah nyarinya. Cuman kayaknya kami salah satu yang agak lama di sini. Pos ada Late Back juga, mereka dari 2013. Siapa lagi yang lama yang tengah, si Adam juga, mereka udah cukup lama gitu. Jadi kayaknya udah saling tahu, saling bantu aja gitu. Sebenarnya nggak kendala sih, nggak banyak sebenarnya. Akses sebenarnya, apalagi kalau ada, misalkan kami suka bikin acara di weekend, misalkan ada pembicara yang mungkin sudah tua atau punya disabilitas, aksesnya agak susah karena ada tangga doang, sama ada sebenarnya sih rem di belakang, cuman tinggi banget gitu dan agak licin. Jadi sebenarnya kendalanya di situ sih kalau di pasar. Oke, untuk sesi wawancaranya sudah berakhir ya Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih.
akses transportasi menuju lokasi terbilang mudah, mau kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Semuanya dapat dicapai. Selain itu, faktor lokasi pasar yang sangat strategis berada di tengah-tengah ibu kota. Nah, kita keliling-keliling untuk mencari baju. Sampai di mana kita ketemu kios baju yang sesuai dengan apa yang kita ingin beli. Di sini juga banyak baju dengan desain 90s style dengan gambar-gambar band rock, karakter kartun seperti Looney Tunes, dan masih banyak lagi. Yuk kita tanya-tanya penjualnya. Jadi kita hari ini akan wawancara. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa ya Bang? Agung. Oke. Kalau pertanyaan pertama, kapan sih Bangnya? Kapan buka atau grand opening di pasar ini? Grand opening kita dari 2020 Februari. Sebelum Oke. Covid. Sebelum Covid. Oke, baik. Alasan kakak kenapa buka usaha di Pasar Santa tuh kenapa ya? Lebih ngejar ke apa ya? Eksklusivitas, terus banyak anak muda, banyak ekspatriat, semacam itulah lebih besar. Lebih ngejar ke situ. Yang keempat, biasanya untuk berjualan di sini tuh operasinya berapa sampai kapan sih Bang? Tutupnya atau bukanya? Bukanya. Iya. Kita buka biasa dari jam 11 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Oke. Dan terakhir, kira-kira di sini tuh ada kendala nggak sih Bang berjualan kayak gini? Oh enggak, justru kita di sini seru banget jualan di sini karena banyak varian jualan, nggak cuman kalau kita di sini vintage atau thrifting sebutan zaman sekarang, ada juga yang aksesoris, terus baju-baju perempuan, terus makanan juga ada di sini. Jadi orang bisa ke sini kalau nggak mau belanja nggak apa-apa, lihat-lihat juga boleh gitu. Kantor juga ada di sini gitu. Jadi lebih banyak kok. Seru. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Ya, terima kasih Anda. Nah, setelah kita keliling-keliling di Pasar Santa ini, kita udah nemuin nih barang-barang yang kita beli. Jadi yang pertama yang tadi kita udah tunjukin di Post Bookshop, di toko buku tadi, aku beli buku yang namanya Museum Teman Baik. Jadi ini penulisnya ada 10 penulis, ada Ruheni Intan, Kenia Laya, Bagur Aliksan, Uciut, Rasinarika, Sri Izati, Awicin, Reda Gaudiomo, Teguh Afandi, dan Cynthia Haryadi. Nah, jadi itu buku ini juga kayak baru di launching di bookshop tadi, dan ini udah jadi kayak rekomendasi oleh tadi manajernya. Dan buku ini tuh menceritakan kayak bagaimana sih pertemanan saat beranjak dewasa, intinya kayak mereka pasti berteman dengan yang kayak kelasnya beda, terus memiliki masa yang beda-beda. Jadi 10 penulis ini mereka cerita masing-masing mengenai pertemanan mereka saat dewasa. Nah, kalau Raka kayak gimana? Nah, kalau aku aku dapat baju-baju nih kayak gini-gini nih. Aku beli baju gini di toko pokoknya tokonya tuh di sebelah warung makan gitu. Pokoknya totalnya aku beli 3 Kak. Ini baju aku yang kedua. Ini baju kedua tuh kayak konsepnya mobil-mobil gitu deh pokoknya. Nah, yang terakhir nih lucu banget nih. Yang terakhir nih Tom and Jerry. Tuh, keren kan? Tom and Jerry. Nah, kenapa pengennya beli baju sih? Karena di sini tuh banyak banget pilihan bajunya sih. Jadi kayak kepengen banget ya jadi belinya tuh. Jadi mau nggak mau kita beli deh. Sama terakhir aku beli pin juga. Pinnya harga cuma 5.000, murah banget kan, makanya aku beli. Gitu aja sih Kak. Nah, kalian tertarik gak buat belanja di sini? Iya betul, Karena di sini. Menurut aku daripada kalian buang-buang waktu ke mall, mending kalian ke Pasar Santa aja. Karena banyak banget akses yang mungkin kalian bisa ke sini. Oke guys, jadi dari vlog kita hari ini yang kita having fun banget karena this is new experience bagi kita juga, dan intinya banyak banget barang-barang yang kayak tertarik banget di sini, yang terutama kalian buat kalangan muda yang kesini dan
banyak juga barang-barang indie kayak tadi buku ini juga gak dipublis ke Gramedia ataupun pustaka yang lebih besar lainnya, dan juga tadi baju-baju yang Raka beli itu banyak di sini. Jadi kalau kalian tertarik sama yang kayak gini, kalian ke Pasar Santa aja, ya nggak Rak? Betul sekali, Pasar Santa bro. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.